Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian Ba'dal Maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita hadirkan terus menerus kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara maulid di mana-mana meriah. Untuk apa? Syiar. Kata salah seorang ulama, Ibnul Hajj, ulama salaf yang penganut mazhab Maliki, kata beliau, tidaklah suatu rumah, suatu tempat yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali malaikat-malaikat Allah mengelilingi tempat tersebut. Gimana malaikat Allah tidak mengelilingi? Orang duduk di situ bacanya apa? Salawat. Senandung kalimat-kalimat tasbih, tahmid, takbir. Malaikat Allah naungi tempat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menaungi tempat tersebut birrahmati warridwan, dengan rahmat Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tahun ini kita lihat tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Antum merasain nggak kurang meriahnya? Antum lihat tahun ini pasang baliho ya, baliho tentang acara maulid tahun ini tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Ya, kondisi ekonomi saat ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Beberapa tempat yang memperingati acara maulid, peringatannya tidak semeriah. Dia lakukan peringatan tapi tidak semeriah, terbatas. Ada yang undangannya tidak disebar secara umum karena ketersediaan makanan yang dia siapkan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita berharap mudah-mudahan dengan semangat itu Allah limpahkan keberkahan buat negeri kita. Yang tadinya nafas negeri kita ini mulai berat karena kondisi ekonomi, Allah lapangkan kembali. Saya mau cerita nih, ini kisah nyata. Waktu saya masih kuliah dulu, masih remaja, ada ibu kos saya. Ibu kos saya ini dia hidup tanpa suami, suaminya sudah lama meninggal dunia, membesarkan anak-anaknya. Dia punya konveksi di belakang rumahnya. Beliau tidak pernah absen bikin maulid. Tidak pernah absen. Suatu hari datang bulan maulid, dia mau bikin maulid, uang nggak ada. Uang nggak ada. Orderan konveksinya lagi sepi. Tapi dia pingin maulid tetap berjalan. Dia berikhtiar dengan apa yang dia miliki dari sisa-sisa yang dia punya. Dia bikin acara maulid. Karena dia mengatakan dia tetap harus bikin maulid Nabi. Dia mengharapkan ada keberkahan di bulan maulid itu. Apa yang terjadi? Selesai acara maulid, dia banjir orderan. Itu beliau cerita, kami dengar sendiri sambil menangis.
Sampai-sampai dia kewalahan, orderan yang begitu banyak dia over sama teman-temannya untuk ngerjain juga. Dan dia meyakini itu berkat acara maulid yang dia laksanakan beberapa hari sebelumnya. Yakin itu. Makanya Imam Jalaluddin As-Suyuti, salah seorang ulama salaf yang bermadhab Syafi'i, kata beliau, peringatan maulid ini adalah sesuatu yang baik. Pelakunya pasti akan mendapatkan catatan kebaikan dari peringatan maulid yang dia buat. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung unsur pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja mengagungkan Nabi. Allah katakan wa rafa'na laka dzikrak. Allah yang bilang, Allah akan tinggikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan catatan sejarah membuktikan siapa saja yang memuliakan Nabi dan memberikan posisi mulia buat Rasul, dia akan mendapatkan posisi yang jauh lebih mulia lagi. Contoh, dulu ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu. Siapa dia ini? Orang Ansar. Dulu sangat membenci dakwahnya Mus'ab bin Umair. Nabi sebelum masuk ke Madinah, Nabi kirim sebelumnya utusan Nabi yang membaca Quran di kota Madinah, namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair inilah yang mendapatkan julukan sebagai Muqri'ul Madinah, orang yang membaca Quran di kota Madinah. Terjadi pada saat selesai Bai'atul Aqabah yang kedua, rombongan yang datang menemui Nabi di saat Bai'atul Aqabah yang kedua meminta kepada Nabi agar mengirim orang dari Mekah yang mengajarkan mereka Al-Quran. Pilihan Nabi jatuh kepada Mus'ab bin Umair. Pilihan Nabi yang jatuh kepada Mus'ab bin Umair ini beralasan. Alasannya apa? Karena Nabi melihat Mus'ab bin Umair orangnya santun, perawakannya menarik. Jadi Nabi itu kalau utus orang, Nabi lihat karakter orang yang mau dikirim sama Nabi. Jadi ada fit and proper test, ada. Lalu Nabi perintahkan Mus'ab bin Umair berangkat Mus'ab bin Umair masuk ke sana, mulai berdakwah. Hari-hari pertama dakwahnya Mus'ab bin Umair itu tidak mudah, karena Mus'ab bin Umair berhadapan dengan banyak orang yang memusuhinya, karena dia bawa sesuatu yang baru bagi mereka, ajaran yang baru. Ya. Termasuk salah satu pemimpin daripada orang Ansor yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Nah, Mus'ab bin Umair orang yang tidak pernah mundur. Dengan gigih dia terus berdakwah, mensyiarkan Islam dengan santun, mengajarkannya. Walaupun dia harus berhadapan dengan tajamnya tombak, walaupun dia harus berhadapan dengan anak panah yang beberapa waktu bisa saja mengincar dirinya, tetapi Mus'ab bin Umair tetap tak bergeming, terus dia berdakwah. Salah satu yang akhirnya memeluk Islam adalah ponakannya Sa'ad bin Mu'az yang bernama As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah masuk Islam, hingga akhirnya rumahnya As'ad bin Zurarah, ponakannya Sa'ad bin Mu'az, itu menjadi base campnya Mus'ab bin Umair. Jadi titik dakwahnya Mus'ab akhirnya memakai rumahnya As'ad bin Zurarah.
ponakannya Sa'ad bin Mu'az. Karena Mus'ab bin Umair pendatang, ya dia siapin tempatnya. Di siapa yang tertarik sama Islam datang belajar di situ. Sa'ad bin Mu'az dengar cerita dari beberapa teman-temannya. Kata teman-temannya, ente musuhin si Mus'ab bin Umair. Tuh ponakan ente sudah masuk Islam tuh. Hah? Yang benar, iya itu ponakan kesayangan ente malah. Berangkatlah Sa'ad bin Mu'az dalam kondisi marah. Dia naik kudanya, dia pacu kudanya dengan kencang, dia bawa tombak. Niatnya apa? Niatnya untuk marah-marahin Mus'ab bin Umair. Dan kalau Mus'ab bin Umair meladeni kemarahannya, dia siap ya, 1 lawan 1, fist to fist dengan Mus'ab bin Umair. Dia sudah bawa tombak. Berangkat dia. Sampai di situ Mus'ab bin Umair, dia tahu ini Sa'ad bin Mu'az orang yang sangat membencinya. Tapi Mus'ab bin Umair tenang orangnya. Dia lihat Sa'ad bin Mu'az datang dengan wajah yang marah, wajah yang garang. Sa'ad bin Mu'az belum mengucapkan kata-kata kasar, Mus'ab bin Umair lebih dahulu menyambutnya dengan senyum dan berkata, selamat datang wahai Sa'ad bin Mu'az, mari turun kemari. Diajak turun dari kuda. Sa'ad bin Mu'az tidak mau turun, dan dia berusaha untuk menghindar berkomunikasi dengan Mus'ab bin Umair, karena yang dia dengar kabar kalau sama Mus'ab bin Umair jangan lama-lama ngobrol, nanti jatuh hati. Jadi Mus'ab bin Umair ini orangnya piawai dalam bertutur kata. Dia ada the power of word, ada kekuatan kata-kata. Kan ada orang punya kekuatan kata-kata. Ya, biasanya itu marketing tuh biasanya kan, punya kekuatan kata-kata. Pokoknya setiap klien harus bisa closing sama dia. Ya. Jadi Mus'ab bin Umair ini memang dia punya kekuatan itu, dan Nabi tidak salah pilih dia. Siapa yang duduk sama dia, ketemu dengan dia, tatap wajahnya, berbicara dengannya, itu pasti jatuh hati sama Mus'ab bin Umair. Dan memang dia piawai dalam berdakwah. Jadi ketika Sa'ad bin Mu'az diajak turun, nggak mau dia. Jangan, nggak mau. Sambil dia marah, nggak mau. Tapi Mus'ab bin Umair bukan orang sembarangan. Makanya kenapa Rasul kirim dia. Dia tetap berusaha membujuknya. Tuh dengan tutur katanya halus, santun. Lalu Mus'ab bin Umair mengatakan, ya Sa'ad, begini aja deh, turun sebentar aja, nggak usah lama-lama. Terus dengar ucapan saya. Kau simak cukup sebentar, tidak usah banyak. Kalau kau suka kau boleh ambil, kalau kau tidak suka kau boleh lempar jauh-jauh kata-kata saya dan pergi tinggalkan saya. Itu saja kata Mus'ab bin Umair. Ya maksudnya mbok ya dengar walaupun cuma sebentar. Akhirnya Sa'ad bin Mu'az bilang apa? Baik, sebentar ya, jangan panjang-panjang ya. Iya sebentar aja. Turun dia. Dia tancapkan tombaknya, dia turun dari kudanya, dia duduk dengar Mus'ab bin Umair mulai berbicara. Hanya beberapa patah kata sambil mensitir beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Langsung Sa'ad bin Mu'az tertegun dan berkata kepada Mus'ab bin Umair, ceritakan padaku di agama kalian, kalau ada orang ingin masuk, apa yang harus dia lakukan? Kata Mus'ab bin Umair, dia ke kamar mandi, dia kami suruh mandi. Mandi besar, bersih-bersih. Setelah itu kami tuntun dia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oh begitu ya? Ya begitu. Lalu Sa'ad bin Mu'az bilang sama orang rumah di situ, rumahnya ponakannya As'ad bin Zurarah, mana kamar mandi? Dikira dia mau ke toilet, benar dia ke kamar mandi, ternyata dia mandi. Dia mandi, setelah dia mandi dia keluar, dia ketemu sama Mus'ab bin Umair, dia bilang tuntun saya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Dan mulailah saat itu dituntun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sa'ad bin Mu'az, anak muda umur 31 tahun, tetapi dia termasuk salah satu kepala suku dari orang Ansor waktu itu, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan inilah piawainya Mus'ab bin Umair yang dia Islamkan itu kebanyakan kepala-kepala suku. Salah satunya Sa'ad bin Mu'az. Dia mengislamkan Sa'ad bin Mu'az. Akhirnya di kemudian hari satu kaum yang berada di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Mu'az masuk Islam. Ini ceritanya Sa'ad bin Mu'az setelah selesai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia pamit sama Mus'ab bin Umair. Dia tinggalkan rumah ponakannya itu, tempat berdiamnya Mus'ab bin Umair. Langsung dia pergi temui kaumnya. Siang-siang itu dia kumpulkan kaumnya. Dia mengatakan seluruhnya harus hadir, yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, laki-laki, perempuan, semuanya harus hadir. Karena yang perintah untuk hadir dan berkumpul kepala suku datang semuanya. Setelah mereka semua hadir, Mus'ab bin Umair mulai mengabsen. Dia tanya, semuanya sudah hadir? Sudah. Lengkap? Lengkap. Lalu kata Mus'ab bin Umair, kata Sa'ad bin Mu'az, dia mengatakan, saya mau tanya sama kalian, wahai wargaku, kata Sa'ad bin Mu'az, kalian tahu dan kalian kenal siapa saya? Mereka semua kompak menjawab, ya, kami kenal siapa engkau. Engkau Sa'ad bin Mu'az, engkau pemimpin kami, panutan kami, rujukan kami. Tidak ada masalah yang sedang kami alami kecuali engkau yang menyelesaikannya. Tidak ada problem yang mendera kami kecuali kami datang kepada engkau dan engkau berikan jalan keluarnya. Engkau menjadi solusi kehidupan kami. Maka apapun yang engkau katakan, engkau pasti akan kami ikuti. Nah, kata pengikutnya ini, baik kalau begitu, kata Sa'ad bin Mu'az. Berarti kalian masih mengakui bahwasanya saya pemimpin kalian. Betul? Betul, kata mereka. Lalu Sa'ad bin Mu'az berkata, dengar baik-baik, mulai hari ini, detik ini, saat ini, tidak ada orang yang boleh bercakap-cakap atau ngobrol dengan saya kecuali dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Warganya kaget semua, karena dia mengancam warganya, nggak boleh ngobrol sama dia, nggak boleh datang ke dia, nggak boleh bertanya ke dia, nggak boleh minta pendapat dia, nggak boleh minta nasihat sama dia sebelum mereka semua mengucapkan 2 kalimat syahadat. Semuanya kaget, ada apa ini? Setahu mereka, Sa'ad bin Mu'az paling benci sama Mus'ab bin Umair. Kok hari ini kok malah dia ikut Mus'ab bin Umair, dan bahkan suruh kita semuanya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di antara yang hadir waktu itu ada seorang anak muda, angkat tangan mau tanya sama Sa'ad bin Mu'az. Ketika dia angkat tangan mau tanya maksud dari ucapan Sa'ad bin Mu'az, kata Sa'ad bin Mu'az, kenapa kau angkat tangan? Kau mau tanya? Engkau pun tidak saya perkenankan bertanya. Kenapa? Karena saya sudah bilang tidak boleh ngobrol sama saya, termasuk dalam bentuk pertanyaan, sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya kalau kau mau tanya sesuatu sama saya, kau syahadat dulu. Dalam keadaan kaumnya yang sedang bingung waktu itu, Sa'ad bin Mu'az balik badan tinggalkan mereka. Mereka kasak-kusuk, ada apa ini? Kenapa begini? Segala macam. Tapi dia sudah pergi tinggalkan mereka. Tetapi tercatat dalam sejarah, ulama mengatakan kaumnya Sa'ad bin Mu'az pada hari itu, sebelum masuk waktu maghrib, mereka semuanya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam semuanya. Dan semenjak saat itu, Sa'ad bin Mu'az menjadi orang yang betul-betul bersama Allah dan Rasulnya, menjadi orang yang berjuang dengan serius untuk Islam. Tercatat dalam sejarah, dia ikut perang Badar, dia ikut perang Uhud, dan termasuk orang di benteng terdepan pada perang Uhud.
dan termasuk orang yang berusaha melindungi Rasul ketika Rasul sedang terjepit dalam pertempuran Uhud, dan orang yang ikut juga perang pada waktu perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ketika akan perang Badar, Nabi mengumpulkan sahabat-sahabat Nabi, khususnya dari kepala-kepala kabilah. Dari kepala-kepala kabilah dari Muhajirin Nabi kumpulkan, kepala-kepala kabilah dari Ansar Nabi kumpulkan, berdiskusi dengan mereka untuk tukar pikiran karena mereka akan melakukan perang Badar. Nabi minta pandangan mereka masing-masing. Nabi mulai berdiskusi dengan mereka. Nabi mulai pembicaraan dengan bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memberikan pandangannya begini dan begini. Kemudian Nabi beralih kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dan Umar ibn Khattab pun memberikan pandangannya begini dan begini untuk perang besok nanti. Setelah Nabi mendengar pandangan dan pendapat dari sahabat-sahabat Muhajirin, lalu pandangan Nabi beralih kepada sahabat dari Ansar. Mulailah Nabi bertanya, dan Sa'ad bin Mu'az yang merupakan dari kalangan Ansar berbicara kemudian kepada Nabi. Kata Sa'ad bin Mu'az, "Ya Rasulullah, engkau bertanya kepada kami, orang-orang Ansar?" "Iya," kata Nabi. "Sekarang saya minta pendapat kalian orang Ansar. Saya sudah dengar pendapat dari orang Muhajirin. Saya minta dari orang Ansar, kasih pandangannya, kasih pendapatnya." Kata Sa'ad bin Mu'az, "Ya Rasulullah, kami orang Ansar sudah bertekad dan sudah berjanji, kemanapun engkau pergi wahai Rasul, ke gunung yang terjal sekalipun, yang banyak batu-batu yang tajam dan kerikil-kerikil yang ganas, ataupun engkau bakal terjun ke lautan yang kami pun tidak tahu berapa dalamnya, kami tetap akan ikut bersama engkau." Maksudnya ke tempat yang sangat mengkhawatirkan, yang mengerikan, kami tetap ikut. Kami manut aja, kami nggak banyak tanya. "Ya Rasulullah," kata Sa'ad bin Mu'az, "kami orang-orang Ansar tidak akan pernah mengatakan kepada engkau seperti perkataannya Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Ketika mereka diajak oleh Musa alaihissalam untuk berperang melawan tiraninya Fir'aun, Bani Israel mengatakan kepada Musa, "Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu untuk perang. Kami hanya duduk-duduk di sini saja." Kan itu Bani Israel kan begitu ngomongnya di Quran. Engkau pergi saja tuh bersama Harun itu. Engkau pergi wahai Musa bersama Tuhanmu untuk pergi perang. Kami di sini saya duduk nunggu hasilnya. Kata Sa'ad bin Mu'az, "Kami wahai Rasulullah tidak akan berlaku seperti mereka itu yang mengatakan kepada Musa seperti itu. Tapi kami orang Ansar akan mengatakan kepada engkau wahai Rasulullah, pergilah engkau wahai Rasul bersama kami, dan kami terus akan bersama engkau sampai titik darah penghabisan." Gimana Nabi tidak bangga punya sahabat dari kalangan Ansar seperti Sa'ad bin Mu'az? Gimana Nabi tidak akhirnya mengeluarkan suatu ucapan mulia lewat lisan beliau, "Hubbul Ansar minal iman." Mencintai orang Ansar itu bagian daripada keimanan. Karena orang Ansar sudah menunjukkan kecintaan mereka yang begitu murni, begitu genuine, begitu tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar, orang Ansar bahu membahu bersama Rasul, dimenangkan oleh pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Uhud, kaum muslimin awalnya menang, kemudian mengalami kekalahan dikarenakan
ada kesalahan di beberapa orang sahabat yang tidak taat terhadap perintah Rasulullah. Tapi Sa'ad bin Mu'az, orang Ansar yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di detik-detik yang sangat genting waktu Rasul diserang oleh pasukan-pasukan panah dari lereng Bukit Uhud. Perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'az masih ikut. Tapi amat disayangkan Sa'ad bin Mu'az, dia terkena tombak yang beracun, jamaah sekalian. Tombak menempel di tubuhnya, kemudian membuat tubuhnya panas karena racun sudah mulai menjalar di tubuhnya. Tapi kita perhatikan, yang seperti saya bilang sebelumnya, orang kalau dia cinta sama Rasul, Rasul balasnya lebih. Rasulullah memperlakukan spesial Sa'ad bin Mu'az ketika Nabi mendengar kabar Sa'ad bin Mu'az terkena tombak yang beracun dan harus dirawat. Apa kata Nabi? Tempatkan dia tenda yang berada di dekat Masjid Nabawi. Tendanya spesial dekat Masjid Nabawi. Maksudnya apa? Maksud Nabi, biar Nabi gampang nengoknya. Dan memang terbukti, selama dia dirawat di tenda tersebut, Nabi tiap hari datang jenguk Sa'ad bin Mu'az. Bayangkan, hanya sedikit daripada sahabat Nabi yang Nabi datang nengok terus. Tiap hari Nabi lihat keadaannya, lihat kondisinya. Dan dalam keadaan dia sakit pun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih memberikan dia kepercayaan untuk memberikan keputusan kepada Bani Quraidah, salah satu suku Yahudi yang berkhianat berkali-kali kepada Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Dan Sa'ad bin Mu'az dalam keadaan sakit di atas tempat tidur memberikan keputusan yang ia putuskan ketika didengar oleh Nabi. Kata Nabi, Sa'ad bin Mu'az yang dia putuskan sesuai apa yang menjadi kehendak Allah dan Rasulnya. Dan pada saat Sa'ad bin Mu'az meregang nyawa dalam keadaan sakratul maut, Nabi dikabarkan oleh sahabat-sahabat Nabi, menurut riwayat Nabi berjalan begitu cepat dan sedikit berlari sampai copot sandalnya. Saking pingin dapat Sa'ad bin Mu'az dalam keadaan sakratul maut, lari Nabi sampai putus tali sandalnya. Sampai selendang yang dipakai oleh Nabi itu tidak beraturan, saking cepatnya Nabi berlari. Berjalan cepat untuk menemui Sa'ad bin Mu'az. Dan ketika sampai, dipangkulah Sa'ad bin Mu'az di pangkuan Nabi. Nabi memangkunya, letak di paha Nabi. Nabi menatapnya dengan teduh, dengan penuh kasih sayang kepada sahabatnya ini. Sahabatnya ini mukanya sudah pucat. Dia menatap Nabi dengan tatapan kosong sambil air mata berlinang, dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku hanya ingin dengar satu dari engkau, bahwasanya engkau ridha kepadaku." Itu yang dia minta kepada Nabi. Nabi mengatakan, "Ya Sa'ad, demi Allah yang mengutusku sebagai Rasulnya, aku bersaksi engkau telah berjuang bersama aku dan aku ridha padamu." Itu ucapan Nabi. Dan Sa'ad bin Mu'az menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuannya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seindah-indahnya pangkuan yang dirasakan oleh Sa'ad bin Mu'az. Lihat perlakuan Nabi. Buat orang yang sayang sama Nabi, Nabi balasnya kayak apa? Nabi yang menggiring jenazahnya, membawa jenazahnya Sa'ad bin Mu'az sambil berjalan cepat. Ditanya oleh sahabat-sahabat Nabi, "Kenapa engkau berjalan begitu cepat?" Kata Rasulullah SAW, "Karena jenazahnya Sa'ad bin Mu'az ini diikuti, dihantarkan oleh 70.000 malaikat." 70.000 malaikat, Pak. Sampai Rasul bersabda dalam riwayat hadis yang sahih, Rasul bersabda, "Ihtazzatil arsh li mauti Sa'ad bin Mu'az." Nabi mengatakan, arasy-Nya Allah ini berguncang karena matinya Sa'ad bin Mu'az. Kenapa sampai berguncang? Karena Allah menyaksikan ketulusan Sa'ad bin Mu'az.
mengabdi dan berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyaksikan fragmen cinta yang ditunjukkan begitu tulus oleh Sa'ad bin Mu'az, dan Allah menyaksikan pula bagaimana Nabi membalas cinta tersebut. Ya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul membalasnya pasti lebih. Kita ini sekarang umatnya, dan kita mengakui sebagai umat Rasul yang Allah katakan sebagai kuntum khaira ummah, ya. Allah bilang kita sebagai umat terbaik, ukhrijat linnas. Kenapa Allah katakan kita umat yang terbaik? Karena kita lahir dari Nabi yang terbaik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di bulan Maulid, Nabi sudah kasih banyak buat kita. Udah banyak yang Nabi kasih buat kita. Kasih sayangnya, perjuangannya, cinta kasihnya, pengorbanannya. Udah banyak yang Nabi kasih buat kita umatnya ini. Udah banyak banget. Sekarang pertanyaan buat kita, apa yang sudah kita kasih buat Rasulullah? Ya, masing-masing kita jawab. Yang sudah kita kasih sama Rasulullah apa? Nabi sudah kasih banyak buat kita. Sudah mengeluarkan kita minaz zulumati ilan nur, menghantarkan kita kepada cahaya peradaban yang begitu indah. Nikmatnya iman, Islam, ihsan. Pertanyaan pada diri kita masing-masing, sekarang apa yang sudah kita kasih? Apa yang sudah kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat-sahabat dahulu sudah mereka tunjukkan itu. Sekarang tinggal kita umatnya. Tinggal kita tunjukkan bagaimana cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, cinta itu tidak berbatas. Cinta itu bukan kata-kata, tapi cinta itu aksi. Cinta itu ekspresi. Tidak ada kata berlebihan dalam cinta. Saya ulangi, tidak ada kata berlebihan dalam cinta. Karena setiap orang punya gaya, setiap orang punya cara dalam mengekspresikan cintanya. Bagi orang lain yang melihatnya itu berlebihan, tapi bagi pelakunya itu bukan berlebihan. Itu ekspresi. Dan masing-masing sahabat Nabi telah menunjukkan gaya-gaya cinta mereka. Dan tidak ada di antara mereka mengatakan itu berlebihan. Ya kan? Seperti Khalid bin Walid, dia menyimpan satu helai rambut Nabi di dalam sorbannya, dan kemana-mana dia pakai. Itu cinta. Dan ketika sorbannya jatuh, dia rela untuk turun ke bawah dalam keadaan perang, sedang berkecamuk, turun hanya untuk ambil sorbannya, karena dia tidak mau sorbannya tersebut terinjak-injak oleh pasukan berkuda. Karena dia tahu di sorban tersebut ada satu helai rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas nama apa itu? Cinta. Bilal bin Rabah juga begitu, saat dia meregang nyawa dalam keadaan sakratul maut. Keluarga yang mengitarinya mengatakan, "Duh ya Allah, kita bakal kehilangan Bilal. Muazzinnya Rasul bakal pergi selamanya." Seluruh kerabatnya sedih, tapi Bilal bilang apa ketika dalam keadaan sakratul maut? "Duh ya Allah, betapa bahagianya aku, karena sebentar lagi aku akan berjumpa dengan kekasihmu, dan kekasihku itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Itu ucapan Bilal. Dia malah bahagia, dan dia ingin cepat-cepat meregang nyawanya demi berjumpa dengan kekasihnya Allah dan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga itu ada sama kita. Dan semoga itu kita memilikinya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.
Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.